Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau jelasin PPT tugas Sistem Hukum Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Fadila Rahmi Aprilita dengan NIM 24042029. Teman-teman semua bisa panggil aku dengan Dila. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Kita langsung memasuki pembahasan. Nah, pembahasan materi yang saya bahas itu ada 3. Yang pertama, konsep pengertian. Yang kedua, komponen sistem hukum. Yang terakhir, struktur sistem hukum Indonesia. Pengertian sistem hukum Indonesia itu, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur-unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Nah, pengertian sistem hukum itu menurut para ahli, saya mengambil 2 dari tokoh M. Friedman dan Belle Freud. Nah, sistem hukum menurut Friedman itu sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi hukum dan budaya hukum. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang substansi hukum dan budaya hukum. Nah, substansi itu apa sih? Substansi adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu, isi, pokok, dan inti. Nah, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma atau saksi-saksi hukum, keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaedah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, sedangkan budaya hukum itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan perilaku sosial dalam kaitan dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan hukum dalam suatu masyarakat. Selanjutnya saya membahas komponen sistem hukum. Nah, terdapat di PPT sistem hukum ada 9. Yang pertama, masyarakat hukum. Yang kedua, budaya hukum. Yang ketiga, filsafat hukum. Yang keempat, ilmu hukum. Yang kelima, konsep hukum. Yang keenam, pembentukan hukum. Yang ketujuh, bentuk hukum. Yang ke-8, penerapan hukum. Dan yang terakhir, evaluasi hukum. Nah, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu apa arti dari komponen-komponen ini. Nah, yang pertama, masyarakat hukum. Masyarakat hukum ini himpunan-himpunan kesatuan hukum baik secara individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, yang kedua, budaya hukum. Budaya hukum ini biasanya terdiri dari pemikiran-pemikiran manusia dalam usaha untuk mengatur kehidupan. Dan yang ketiga, filsafat hukum. Filsafat hukum ini biasanya berisi mengenai nilai tentang langkah serta cara pengaturan kehidupan manusia. Nah, yang keempat, ilmu hukum ini juga dikatakan sebagai media komunikasi mengenai suatu teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, dan konsep hukum lainnya. Nah, yang kelima, konsep hukum. Nah, konsep hukum tadi juga dikatakan sebagai suatu formulasi kebijaksanaan hukum yang kemudian ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. Dan keenam, pembentukan hukum. Pembentukan hukum itu biasanya bagian proses
lembaga serta saran pembentukan hukum. Yang ketujuh, bentuk hukum itu sama seperti pembentukan hukum, cuman habis pembentukan hukum itu ada bentuk hukum. Bentuk hukum juga proses dari pembentukan hukum setelah langkah pembentukan hukum terjadi. Yang ke-8 itu penerapan hukum. Penerapan hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, seperti meliputi lembaga, aparatur, saran, prosedur, dan penerapan hukum. Yang ke-9, yang terakhir, evaluasi hukum. Evaluasi hukum itu dikatakan sebagai dengan suatu proses menguji kesesuaian di antara hasil penerapan hukum dan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita membahas struktur sistem hukum Indonesia. Nah, bisa dilihat struktur itu ada 3. Yang pertama, struktur hukum, yang kedua substansi hukum, dan budaya hukum. Nah, mungkin saya akan membahas satu persatu tentang struktur sistem hukum Indonesia. Nah, yang pertama, struktur hukum. Apa sih struktur hukum itu? Dikatakan struktur hukum adalah entitas hukum. Sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, serta pengadilan tingkat kasasi. Jumlah hakim yang integrated justice system. Selain itu, juga dikenal dengan adanya peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan pajak. Dan yang kedua, substansi hukum. Substansi hukum juga dimaksud dengan aturan atau norma yang berada dalam sistem hukum. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Yang kedua, contohnya seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Biasanya di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya hukum material, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi. Dan hukum formil, yaitu hukum secara perdata, hukum secara acara pidana, serta hukum acara lainnya. Dan yang terakhir, budaya hukum. Budaya hukum itu bisa kita lihat sikap dan nilai yang saling terkait dengan nilai laku, tingkah laku bersama, dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara. Dari semua pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa sistem hukum adalah kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen pada hukum serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terkait dalam satu kesatuan hubung yang saling terkait. Kesimpulan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah sistem campuran. Sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa kontinental. Oke, mungkin jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab jika pertanyaan itu bisa saya pahami. Mungkin saya mohon maaf juga jika salah kata atau penyampaian kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.